tetap air ya. Kemudian ada penambahan air itu apabila hidrogen ini mengalami proses pembakaran, H2 plus O2 akan menghasilkan air. Akan menghasilkan air. Itu ya. Jadi ada penambahan lagi. Penambahan lagi. H2 menjadi H2O. H2 menjadi H2O. Artinya bisa kita peroleh massa moisture. Moisture ini kandungan air, kandungan H2O, H2O di flue gas. Maksud nomor 6 ini, moisture in gas product ya. Maksud nomor 6 ini, moisture in gas product itu adalah kandungan H2O di flue gas. Ya. Kandungan H2O di flue gas. Ternyata hujannya di arah tempat kaki tuh. Maka ada 4 sumbernya ya. Ada 4 sumbernya. Kalau dirinci lagi kan, yaitu yang pertama H2O di udara, ya. H2O di udara itu sumber pertama. Kemudian H2O dalam bentuk combined water yang tertambat. H2O tertambat di dalam batu bara. Jadi H2O juga ini nomor 2. Nomor 3, H2O yang menempel. Nah, itu ya, menempel itu di permukaan batu bara. Itu istilahnya moisture in coal, ya, moisture pada batu bara. Nempel cuma dia itu sifatnya. Kalau yang tadi combined water tertambat. Ya, memang berada pada bongkahan batu bara tersebut. Itu ya bedanya ya. Kalau moisture ini diakibatkan oleh keadaan H2O di lingkungan, moisture nomor 3 ini ya, moisture nomor 3 ini diakibatkan oleh kandungan air di dalam udara, diakibatkan oleh itu. Soalnya kalau menyimpan batu bara di lingkungan, ya akan kontak kan, akan kontak dengan udara lingkungan. Jadi akan terpengaruh. Sedangkan combine ya memang benar-benar ada di batu bara tersebut. Itu ya bedanya. Nomor 4. Nah, ini kandungan hidrogen pada batu bara yang akan terkonversi menjadi H2O. Jadi ada 4 sumber. Ada pertanyaan? Operasional. Di depan itu, ada yang komen nih. Ada yang komen. Pak, jangan cepet-cepet Pak kalau ngajar Pak. Mana terbilang lambat atau terbilang cepat seperti apa? Saya pun juga kurang tahu. Saya merasa sangat-sangat lambat sudah. Tidak cepat niat. Lambat sudah. Saya juga siko-siko gitu kan. Tapi kalau memang kecepatan, ya tinggal putar saja YouTube ya. Putar YouTube slow motion ya. Slow motion, putar YouTube slow motion. Aduh.
Peta. Ya, terbiasa berpikir cepat. Iya. Nanti kalian Begitu tahu akan peta, terlatih. langsung dioleh-oleh dia. Terlatih dengan sendirinya. Belum jarang. Jadi ada 2 PR kamu ya. Terbiasa di bawah tekanan. Dan kedua, terbiasa berpikir cepat. Ada pulpen yang sebentar yang itu bawa. Selanjutnya, Nanti kalau lagi-lagi sudah 100. jadi Kali sehari. bisa disimpulkan ya, hidrogen di H2O gas ya ini totalnya. Totalnya ini. Ya. Ya, hidrogen plus O2 menjadi H2O. Ini kan H2O nih. H2O. Koefisiennya 1 kan. Di setengah. Jadi kalau ditanya hidrogen ya sama pon molnya ya, sama pon molnya. Ya kalau ditanya massa ya berbeda. Kalau ditanya pon molnya ya sama. Karena ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Kalau massa hidrogen dikali 2. Ya. Kalau H2O dikali 18. Nah, beda masanya. Dan kita ini bukan neraca mol ya. Itulah sebabnya jangan pernah mol itu dineracakan. Jangan pernah kamu totalkan mol itu sebenarnya. Input output jangan pernah kamu totalkan. Yang kamu totalkan itu massa, input dan output. Karena ini pelajarannya, materinya neraca massa. Yang hukum kekekalan massa yang ada ya, hukum kekekalan massa. Yang tidak ada itu hukum kekekalan mol. Ya. Jangan pernah kau nambah-nambah ke. Ada kejadian kawan kamu, mol di plus ke juga. Input, output, ya jelas beda. Bisa sama, tapi relatif beda. Kalau kami di kulkas ini, belum malah dapat es. Nah, santai lagi. Katanya lambat-lambat belajar. Iya, itu lah taruh di kulkas. Taruh lagi kelas masing-masing. Nanti malu saya taruh di kelas. Biar lagi kulkas yang pegala, cek cewek ini. Oke, dilanjutkan. Volume of gas product. Ini belum di nomor 7 nih. Iya, wadah ini masih plastik. Tetap sama ya, seperti di awal. Kita menggunakan basis 100 pun batu bara yang terbakar. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya di soal itu sudah ada jumlah batu bara yang akan dipakai, sudah ada jumlah batu bara. Ialah ini kan total week batu bara yang terbakar 119.000. Boleh kamu sebenarnya ngitung dari awal pakai ini boleh, cuma ribet ya, ribet. Angkanya bakal ya ribet, susah. Jadi Hogan mengajarkan di sini cari cara mudah dulu, pakai basis 100 pun batu bara yang terbakar. Nanti di terakhir ya, akhir perhitungan itu kita pakai faktor pengali. Kalau 100 pun sekian, kalau 119 berapa? Nah aja itu. Ya. Jadi diajarkan kamu sini, cari cara mudah, jangan cari cara susah.
Kenapa kamu nak melok? Nak melok belajar? Nak melok? Ada anak kelas EGB, nak melok. Tapi secara offline. Dekan, nyimak tak kau dekan? Nyimak, Pak. Oh, bagus. Pak, tak ngerti, Pak. Apa yang tak ngerti, Dek? Kamu nyimak beda. Apa tak ngerti ke? Nah, itu nah. Ya. Usaha kamu belum ada, ya. Usaha kamu belum ada, tapi mudah kamu menjawab. Tak ngerti, Pak. Tak paham, Pak. Itu kan kurang ajar namanya, tak? Benar, Sa Putri? Ya. Ya, Kalau kamu memang benar-benar nyimak dari awal, tapi ya kamu lambat ataupun kurang bisa memahami, ya boleh kamu berkeluh, ya berkeluh, boleh berkeluh. Inilah join be, ya. Nyimak tidak. Memang inilah resiko online ya, resiko online. Saya tidak terlalu bisa memonitor kalian fokus tidak. Biasanya kalau offline ya, biasanya kalau offline saya menyediakan rotan sebilah ya. Rotan sebilah. Untuk apa, Pak? Hah? Untuk apa? Untuk nunjuk apa tulis. Oh, Iya, galak seuson ini. iya, langsung uzon, Pak. Iya. Nunjuk apa tulis. Nah, oh, kan. Rotan sebilah. Pernah tak kamu zaman kamu kecil? Kalau saya neman nih. Rotan, sapu lidi, maju kalau guru-guru saya dulu. Star pancang. Mana kuku kau? Tak buat PR kau. Mana kuku? Sini. Celetok. Pernah tak kamu ngalami? Saya tidak menyesal. Tidak menyesal. Saya tidak dendam. Saya tidak dendam. Saya berterima kasih kepada mereka. Kalau terlalu dimanja, ya inilah seperti online inilah terlalu dimanja. Saya tidak tahu memonitor kalian seperti apa, tidak tahu. Nyimak tidak tahu saya. Karena mental kita ini mental ya, harus ada ancaman dulu. Ya. Ada ancaman dulu mental kita. Bisa tidak dirubah. Sadar bahwa materi ini bermanfaat. Ubah pola pikir seperti itu. Ya. Timbulkan kesadaran bahwa materi ini bermanfaat. Jangan takut karena agak C, jangan takut nanti agak D, jangan nanti takut agak dimarah. Ermi. Oke. Yang foto pakai hati siapa ya? Yang foto dulu sama target lagi rambut dimulai. Yang kami ngomongin Mbak target itu. Mol wet gas. Mol wet gas ini diperoleh dari ini dry gas, cara dry. Yang foto sama Mbak target. Ya. Dry blue gas ya. Iya. Dry blue gas. Ditambah Ya kan ya, aku tengok foto dengan Mbak target. Ditambah dengan H2O yang berada pada blue gas. H2O blue gas. Ya. Dari dry gas sendiri, dry gas itu sudah ada perhitungannya. Jumlah H2O di blue gas juga sudah ada hitungannya. Ya. Kita jumlahkan saja. Itulah total mol dari flue gas dalam basis wet, dalam basis wet, basah, bukan basis dry lagi ya, bukan basis dry lagi, tapi dalam sudah basis wet. Kemudian
Diketahui pula ya di soal keadaan dari flue gas. Ini resiko banyak data deh. Banyak data harus banyak yang diolah ya. Ini kan data flue gas nih. Nih, saya kotak tuh. Tuh batas data dari flue gas. Forsat analisis untuk mengetahui kandungan komponen, ya, kandungan komponen di flue gas. Kemudian average temperatur, ya, average temperaturnya. Jadi tetap sama ya. Ini average temperatur ya. Average temperatur. Ini kondisi tekanan proses di furnace tersebut. Kondisi tekanan di furnace. Ya bisa dilihat di data udara. Udaranya itu tekanannya ini. Jadi misal udara masuk, ada datanya 29,08 in Hg tekanannya, maka sistem di furnace bisa sama tekanannya, bisa lebih besar. Tidak mungkin lebih besar, tidak mungkin. Tidak mungkin lebih besar. Pasti sama ya, pasti sama. Sistem menjadi tekanannya 29,08. Dan keluar sistem pun juga sama. 29,08. 29,08 itu kan tekanan di bawah atmosferik atau STP di bawah. Berapa tekanan STP? 29,92 in Hg. Ini tekanan STP nih, standar temperatur tekanan. 29,92. Khusus untuk gas ya, khusus untuk gas. Saya tekankan lagi. STP ini berlaku khusus untuk gas. Jangan liquid kamu pakai juga. Misal 1 mol etanol, misalnya 1 mol etanol itu sama dengan berapakah volumenya? Nah, langsung kamu kali 22,4 liter, lemak baik kamu. Nih, langsung saya coret. Etanol itu liquid. STP itu berlaku untuk gas, ya. 22,4 atau 359 feet kubik, ya. Nah, flue gas ini kan gas. Flue gas ini kan gas. Jadi bisa dipakai perbandingan keadaan. Ya. Dia diketahui 48 pon mol. Ya, 48 pon mol ini 1 pon mol sama dengan kamu buat yang C ini ya. Ya, kemarin banyak yang hilaf ya karena main langsung laju salah.
kamu buatnya tahapan kayak ini. 1 pound mol sama dengan 359 feet kubik dalam keadaan STP. Ya. STP. STP itu ialah 0 derajat Celcius 1 atm. Ya, kalau dikonversi ke lain, ya terserah. Nah, dikonversi ke Rankine, konversi in Hg, terserah. Pokoknya ini 0 derajat Celcius 1 atm. 1 pound mol sama dengan 359 feet kubik. Maka kalau 48 pound mol, berapa volume? Ya, berapa volume? Volume sama dengan benda ruas 359. Dicoret, 359 feet kubik kali 48. Berapa? 17.232, Pak. 12.000, 17.000, Pak. 17.232. 232. Berapa? 232. 132 feet kubik. Nah, inilah dilangsung ke oleh Hogan. Nah, ini 48 kali 359. Tujuannya untuk memperoleh volume. Ya, volume di keadaan STP. Volume di keadaan STP. Ya. Volume di keadaan volume flue gas di keadaan STP. Sedangkan keadaan aktual ya, itu 29,08 in Hg dan temperaturnya 188 Fahrenheit. Ya, ini STP kondisinya, ini aktual seperti kasus. Ya. Kita buat perbandingan. Buat nian, jangan kamu langsung biar tidak salah. B1 sama dengan ya, B1 ya, per B2 per B2 ya. B1 itu STP 1 ya, 1 itu STP, 2 itu aktual. Ya, masukkan nilainya. Maka P2 sama dengan dari sini kan. P2 sama dengan ini bandingannya ya. Pernah saya bahas mungkin bukan di kelas kamu ya. Ya, nah. Tapi kalau kamu rajin nonton YouTube saya, ya dapat info tersebut. Apa itu? Ini kan temperaturnya Fahrenheit dan temperaturnya Celcius, ya. Fahrenheit dan Celcius. Ini harus dikonversi dulu. Dikonversi dulu ke Kelvin boleh, ke Kelvin ya. Atau ke Rankine boleh. Ke Rankine. Jangan kamu konversi ke Fahrenheit. Jangan. Fahrenheit tidak boleh. Nah,
Ya. Tidak boleh. Jangan sama sekali kamu konversi. Misal 0 derajat Celcius itu kan sama dengan 32 Fahrenheit ya. 32 Fahrenheit. Nah, agak kamu masukkan ke sini. T1 sama dengan 32 Fahrenheit. T2 488 Fahrenheit. Salah. Ya, salah. 32 per 488 Fahrenheit. Salah. Konversilah ke Kelvin atau ke Rentgen. Jangan biarkan tetap Celcius ya. Jangan biarkan tetap Celcius. Ngapo? Misal 488 ini kamu konversi jadi Celcius. 488 ini. Jadi T1 per T2 T1 per T2 0 per ya 0 per. Kalau 0 per itu hasilnya apa? 0 per. 0 per. Hasilnya apa? Kalau 0 per. Ayo. Itu punya balik ya. 0 ya? Kalau angka per 0? Tak hingga. Tak hingga, Pak. Yo. Jadi jangan kamu biarkan tetap Celcius ya. Kalau Tidak berapapun nilainya 0 jadinya. Ya. Jadi harus dikonversi dulu temperatur tersebut ke Kelvin dan Rentgen atau Kelvin atau Rentgen. Dilarang keras ya, ingat benar-benar ya. Dilarang keras kamu menggunakan Fahrenheit. Dilarang keras. Kerasnya nih. Apa alasannya? Tahu nggak? Pernah saya bahas di YouTube itu ya. Kalau kamu rajin nonton. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu berarti kamu penggemar saya. Ya. Hah? Tidak ada yang tahu? Karena skala perubahan. Ya, skala perubahan. Kalau Fahrenheit itu skala perubahannya ya ada plus di sini, plus 32 atau min 32. Nah, ini yang mengakibatkan ketidakkonsistenan skala perubahan. Atau skala perubahan ini disebut interval. Interval. Ketidakkonsistenan. Itu. Karena ada nilai plus atau nilai min. Ya. Ini yang mengakibatkan, sebabnya tuh ini. Coba kita cek misalnya. Ya. (30 derajat Celcius). Berapa Fahrenheit? Tolong cari. Pakai internet jadi. 30 Celcius berapa Fahrenheit? Bapak? 86, Pak. 86, Pak. 86 derajat Fahrenheit. Kalau apa Kelvin tambah 273 ya. Berarti 03. 3 ya. 303 ya. Benar? Iya, Pak. Benar. 15 Kelvin. Kalau Rentgen? Rentgen 30 derajat Celcius berapa Rentgen? Ya. 545,67, Pak. 545. 545, Pak. 545,67. 67.
67. Kita buat perbandingan ya. Ini 30 derajat Celcius. Ya dah. Per. Kita konversi 80 derajat Celcius. Yang genap-genap ya lah, yang genap-genap. Misal 50 derajat Celcius. Berapa Fahrenheit? 50. 50 berapa Fahrenheit? 122, Pak. 22 Fahrenheit. Berapa Kelvin? Di 50. Berapa Kelvin? Tiga dua tiga, Pak. 0,15 ya. Benar. Kelvin. Berapa Rentgen? Berapa Rentgen? 50. 581. Ayo. 581, Pak. Cari di internet, Be. Enggak apa-apa, 50 derajat Celcius Rentgen biar cepat. 581, Pak. Berapa? 581. Enggak dengar. 581. 581, 567. 581,567 ya. 67, Pak. 67. Oke, kita bagi sekarang ya. Penyebut dan pembilang ya, pembilang dan penyebutnya. 30/50 berapa hasilnya? 30/50 berapa hasilnya? 0,6, Pak. 0,6. 86 bagi 122 berapa? 86 bagi 122. 0,704. 0,7 049. 303,15 bagi 323,15 berapa? 303,15 bagi 323,15. 0,94, Pak. Hah? Benar. Iya, Pak. Iya, Pak. 0,9, Pak. Kemudian 545, berapa tuh? 67 ya. Bagi 581,67. Berapa? 0,9 juga, Pak. Oke. Nah, ingat. Sama, konsisten nih. Konsisten 0,9 dengan 0,9. Sama. Jadi skala perubahannya konsisten dia itu, nah. Skala perubahannya konsisten. Karena tidak ada nilai plus atau minus. Sistem pengali, kalau konsisten itu pengali, ya, faktor pengali itu konsisten. Kalau Fahrenheit, jangan kamu pakai. No. Jadi konversi dulu ya. Oke, itu alasannya ya. Jadikan Rentgen atau Kelvin. Jangan sesekali pakai Fahrenheit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Lemak belajar offline ya. Ya. Ya tadi itulah, kalau belajar offline, saya itu ngajar pakai sebilah rotan. Untuk nunjuk papan tulis, Pak ya. Iya, untuk menuju papan tulis. Agak takut dengan apa? Cewek-cewek kamu nih, nah, bukan melatih ke papan tulis. Ya. Takut, Pak. Ya, benar, Dekat. Benar, Pak. Ya, tidak fokus. Ya. Oke, bisa dibuat neraca masanya dulu. Jadi selesaikan neraca masa dulu ya. Selesai neraca masa. Baru bisa diselesaikan neraca panas. Itu tahapannya. Apabila neraca masa salah, tidak perlu lagi dikoreksi neraca panasnya. Tidak perlu lagi dikoreksi. Karena otomatis salah. Itu dah. Secara overall, ini secara overall, neracanya ini yang saya kotak ke ini. Ini secara overall, menyeluruh. Batu bara 100 pun, kemudian ini baru di furnace ya, di furnace. Ini boilernya nih, boiler. Ya. Proses yang berlangsung ini baru di furnace. Baru di furnace. Kalau di boiler, neraca masanya tetap. Neraca masanya. Mengapa tetap, Pak? Air masuk sama dengan air keluar. Tetap. Jadi tidak terlalu ribet ya. Untuk di boiler tidak terlalu ribet. H2O masuk. Ini jelas sama dengan H2O out. Nah, itu untuk boilernya. Nah, yang agak ribet itu agak ribet itu di bagian furnace-nya. Jadi bisa diperoleh input berupa batu bara full. Ya, 100 pun input. Kemudian berupa udara secara dry. Udara secara dry. Kemudian plus H2O. Inilah inputnya. 1, 2, 3. Ini inputnya. Ini dah. Untuk di bagian furnace. Batu bara 100 pun. Udara kering yang digunakan 1354. H2O di dalam udara 10,05 pun. Nah, jumlahkan. Totalkan. Input. Selanjutnya output. Output ada 2 output. Untuk padatan tersisa ya. Itu pada bagian refuse, karbon uncooked dan as. Untuk padatan pada refuse dan untuk gas pada flue gas. Jadi ada
1, 2. Bagian output itu 1 dan 2. Flue gas. Flue gas itu ada dry, ada ditambahkan dengan H2O. Jadi 2, 3. Itulah outputnya. Ya. 1 diffuse, ada di hitungan 21,2. Kemudian flue gas kering, kemudian H2O yang berada pada flue gas, plus beda, ya, beda, totalnya beda. 1464, ini 1440. Apa yang menyebabkan beda itu? Harusnya kan sama, Pak. Neraca massa kan harusnya balance, Pak. Sama. Input sama-sama besarnya dengan output. Ada yang mampu menjawab? Kenapa bisa tidak sama, Pak? Apakah ini perhitungan kita salah, Pak? Kenapa tidak sama? Ada yang bisa jawab? Selisih berapa ini? Selisih sekitar 24 pound. Selisihnya ya. Ya cukup besar, 24 pound ya. Besar. Ini Hogan sudah memberi catatan di sini ya. Ini kan. Terlihat ada pengurangan, berkurang ya. Ada berkurangnya sekitar 24 pound ya. Atau 1,6% dari keluaran produk ya. Output di overall material balance. Ya, ada selisih lah jadi ya. Selisih 24 pound. Hal ini disebabkan oleh oksigen balance. Oksigen yang kita gunakan di neraca ini sebenarnya tidak balance ya. Oksigennya itu tidak balance. Yang ada di neraca itu oksigennya tidak balance. Diakibatkan oleh tidak ada perhitungan secara langsung ya, yang menjadi dasar untuk memperoleh jumlah oksigen. Perhitungan secara langsung untuk memperoleh jumlah oksigen itu tidak kati, ya itu nah. Ya. Tidak kati. Selanjutnya, kandungan oksigen dari bahan bakar yang terkandung itu berbeda. Jadi error atau perbedaan ditentukan oleh analisis batu bara. Ya, cek itulah. Cek ini ya. Saya simpulkan saja.
Berarti perhitungan secara langsung untuk memperoleh berapa besar jumlah oksigen. Yang kita pakai kan sekarang tadi, yang kita pakai itu sebenarnya neraca nitrogen, ya. Neraca dari nitrogen. Nitrogen masuk sama dengan nitrogen keluar, ya. Neraca oksigen tidak kita pakai. Jadi kalau neraca nitrogen, ya. Neraca nitrogen itu seperti ini. Nitrogen ada di batu bara, kandungan batu bara. Benar kan? Nah. Kemudian nitrogen berada di udara. Nah, ini yang menjadi masalah tuh. Ini. Nitrogen yang berada pada flue gas itu didasarkan pada alat ukur. Alat ukur. Ya, berdasarkan pada alat ukur. Bukan perhitungan. Berdasarkan alat ukur, bukan perhitungan. Nitrogen pada flue gas itu didasarkan pada alat ukur. Alat ukurnya apa? Gas analyzer, ya. Gas analyzer. Metodenya apa? Metodenya Orsat analisis. Jumlah nitrogen ini yang kita pakai 81,78. Atas dasar inilah neraca nitrogen kita buat. Atas dasar kandungan gas buang secara Orsat analisis inilah neraca nitrogen kita buat. Ya. Karena asumsi kita nitrogen masuk itu pastilah sama dengan nitrogen yang keluar. Ya. Ini acuan kita nitrogen. Nitrogen. Untuk mencari neraca oksigen. Untuk mencari neraca oksigen. Dan yang menjadi masalah lagi, ya, diketahuinya dua data. Diketahuinya dua data. Data input tahu, data output tahu. Nah, itu yang menjadi masalah. Apakah itu data input tahu, data output tahu? Apakah itu ini kandungan karbon yang menyebabkan juga? Input tahu karbon. Ini jumlahnya. Kemudian output tahu. Dua ini jumlahnya. Karbon dioksida dan karbon monoksida. Dan juga ini. Jadi data input tahu, data output tahu. Ya. Dan itu harus berkesinambungan sifatnya, ya. Dan itu harus berkesinambungan dengan jumlah oksigen yang dipakai. Makanya error jadi oksigen nih. Ya. Jadi error. Padahal oksigen itu kita pakai neraca nitrogen.
Untuk mencari oksigen kita pakai neraca nitrogen untuk mencari oksigen. Sedangkan untuk proses pembakaran, ya, proses pembakaran kita pakai neraca karbon. Ngerti tidak kamu? Kita pakai neraca karbon. Berapa kebutuhan oksigen untuk dihasilkannya karbon dioksida, karbon monoksida. Jadi tumpang tindih dia, tumpang tindih. Akibatnya oksigennya menjadi error. Itu tidak masalah ya, itu tidak menjadi masalah. Bisa dilihat karbon balance ya. Nah, ya, karbon balance. 65 input, 65 output, balance. Nitrogen balance. Nitrogen input, nitrogen output. Dan ini kita turunkan nitrogen balance ini untuk mencari oksigen balance. Oksigen balance yang ada di sini, oksigen balance yang ada di sini, itu in combined water of coal, in free moisture of coal. Ini kandungan dari ultimate. Ini kandungan dari orsat. Nah, beda analisa. Ini kandungan dari orsat. Ini dari ultimate, ini dari orsat. Ya beda analisa, beda alat ukur. Itu nah. Itu pakai ultimate untuk input menghitung oksigen. Sedangkan output memakai orsat. Beda alat, beda metoda. Ya. Nilai yang dikeluarkan beda. Jadi ada sisip. Ya. Sekitar berapa? 23 ohm. Ya, 23 ohm. Ini 332 dari ultimate. Sedangkan dari orsat 309. Tidak masalah ya. Karno ya. Nah, ini juga yang jadi penyebab ya, karno ya. Dia dianggap si Hogan ini tidak jadi masalah. Karno ini. Nah ya. Kenyataannya di lapangan ya, oksigen itu tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya 21%. Ya. Kita kan asumsi kita 21% pas kan. Padahal di udara ini selain nitrogen, oksigen, ada kandungan gas mulia ya, gas mulia. Jadi oksigen yang masuk ke sistem, ke furnace, itu tidak sepenuhnya 21%. Jadi itulah yang mengakibatkan analisis orsat agak berbeda. Analisis orsat, keluaran dari furnace. Orsat kan keluaran, flue gas ya. Agak sisip. Ya, itu nah. Ya. Karena yang dipakai di Hogan ini bukan secara perhitungan apa? Ya, perhitungan bertahap. Dia memakai hasil analisa alat yang dipakai di Hogan ini. Jadi ya sesuai dengan aplikasi yang ada di lapangan ya. Kita untuk mengetahui sesuatu kita menggunakan alat ukur. Bukan dihitung-hitung pakai alat ukur dulu.
Oke. Nomor 7. Dah, ada pertanyaan enggak? Boleh. Boleh. Untuk Pertanyaan? lab. Langsung. Udah pelan-pelan lah ya. Penting kamu ngerti ya. Itu EGA ya? Jadi revisi kamu sudah. Ya. Revisi jawaban UTS. Itu kan revisi. Kalau sudah mengerjakan revisi, baru ada remedi. Baru ada remedi. Saya tidak menawarkan remedi ya kemarin. Saya menawarkan revisi. Penjamnya ada Pak? Pak, penjamnya ada? Kalau PA kamu nanya. Iya. Apa? PA kamu nanya. Mau PA kamu nanya. Nak paket apa? Nanya lah. Ucun nanya nak. Nak paket D tak katanya. Paket D nilai tingginya D. Paket A nilainya A. Ini dari paket D ya. Ini secara dengan PD memilih paket A. Tapi Pak milih paket A. Separuh-separuh lah kelas ini. Siapa lanjutnya nih? Mau nadekan nih milih paket A deh. Ada lemak soal paket B. Kemarin tak nak paket C, Pak. Oh, nak paket C. Iya, agak tak tahu jadi saro ke soal C, Pak. Oh, tidak mungkin. Tidak. Saya ya komit ya dengan apa yang saya ucapkan. Paket A hard, ya. Paket B medium, paket C isi, ya isi. Takutnya jebakan itu tuh, Pak. Ah, tak kati jebak-jebakan. BM H2O sama dengan, oh, itu. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Alhamdulillah. Aku baru juga sudah selesai ke baru dua kita Pak. cukupkan saja Masih dulu. lagi. Oh. Pak, izin Padilla Apriliani tadi belum di absen, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah.